Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang pada para calon wirausaha ataupun yang sudah melakukan usaha di bidang masing-masing. Pertama-tama, mungkin ada juga dari teman-teman yang peserta Zoom ini yang sudah tahu apa toh Balakom. Balakom merupakan bagian bidang dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lembaga ataupun instansi yang mempunyai fungsi atau mempunyai peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di sektor koperasi maupun usaha kecil menengah. Balakom merupakan suatu lembaga instansi yang sudah lama mungkin terkenal, sudah dari awal tahun masih zaman era Orde Lama. Melalui transfer pengetahuan dan keterampilan dan etos kerja produktif, kami berupaya menumbuhkan jiwa wirausaha yang merupakan modal utama atau dasar dalam menjalankan suatu usaha. Dalam menghadapi persaingan usaha yang saat ini semakin ketat, kita masuk ke dalam era globalisasi dan pengembangan SDM di sektor koperasi maupun UKM menjadikan prioritas utama bagi kami. Provinsi Jawa Tengah secara konsisten berkomitmen untuk menumbuh kembangkan sektor ini. Mengingat di mana sesuai dengan tema kita di hari ini, sukses di dunia wisata dengan peluang bisnis seru yang bisa kamu ambil di sektor pariwisata. Oleh karena itu, kegiatan daring seperti webinar ini merupakan pilihan utama bagi di berbagai ilmu di tengah kesibukan. Kami berinisiasi untuk terus menghubungkan komunikasi dan pihak-pihak terkait untuk belajar dan saling menguat secara daring. Nyun sewu, mungkin teman-teman sudah banyak yang ini ya. Untuk peserta, mungkin dari, oh ya nanti kita akan tampilkan ataupun kita hadirkan narasumber, yaitu selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Tessa. Itu Waalaikumsalam dari Bapak. LPK Cakra yang akan memberikan atau mentransfer ilmu kepada panjenengan semua, para calon wirausaha ataupun yang sudah melakukan usaha, agar mungkin tertarik dalam dunia atau memberikan kiat-kiat dalam bidang wisata. Narasumber ini pun akan memberikan penilaian atau catatan atas tugas
yang dibuat oleh serta kita target yaitu sebanyak 25 orang. Namun tadi saya dapat masukan dari Mas Ferry itu sebanyak 28 orang. Alhamdulillah. Dan kebetulan kita tidak menargetkan jelas sebetulnya 25. Syukur-syukur lebih dari itu. Karena apa? Ini merupakan kesempatan bagi panjenengan semua yang belum melakukan usaha ataupun yang sudah itu akan insya Allah memberikan dampak positif bagi panjenengan semua, memberikan kiat, memberikan yang sudah, yang belum itu memberikan arahan atau kiat-kiat usaha. Bagaimana panjenengan nanti mungkin bisa dari setelah ini mendengarkan dari Mbak Tessa Pujiastuti selaku narasumber akan memberikan ini materi panjenengan nanti insya Allah mudah-mudahan tertarik untuk ikut berusaha di bidang sebagaimana panjenengan niatkan di bidang sektor wirausaha. Saya kira saya tidak banyak cara karena waktu yang sudah terbatas, sangat terbatas ya. Dan mungkin di hari ini pada tanggal 15 April 2025 ada Akademi Balakop edisi keempat dengan tema sukses dunia usaha di dunia wisata, peluang bisnis seru yang bisa kamu ambil di sektor pariwisata. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara apa ini dengan resmi saya buka. Matur nuwun, monggo sebelumnya saya serahkan kepada Mas MC. Semoga acara ini membawa dampak positif bagi panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pusono Widodo atas sambutan sekaligus motivasi tadi. Semoga teman-teman alumni, semoga teman-teman peserta semakin bersemangat dalam meningkatkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Kegiatan ini juga dapat mengembangkan sikap mandiri, kreatif, dan menumbuhkan mentalitas wirausaha untuk tidak bergantung pada pekerjaan formal, tetapi memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Kak Tessa Puji Astuti selaku narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kami sapa dulu, halo Kak Moderator. Halo Kak, selamat pagi. Kak Amel, ya terima kasih. Halo. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kakaknya juga sehat? Alhamdulillah luar biasa hari ini karena kebetulan pembahasan kita hari ini sangat relate sekali juga dengan saya gitu salah satunya. Karena saya juga salah satu bagian dari pengembang wisata juga kebetulan. Jadi sangat menarik. Wah, Baik, kakaknya untuk selanjutnya saya serahkan pada Kak Moderator untuk memandu acara pada hari ini. Untuk waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya ke Kak Moderator. Silahkan. baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang sangat luar biasa antusiasmenya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Putri selaku moderator yang akan
memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam mengenai dunia pariwisata yang ternyata bukan hanya sekedar tempat untuk berlibur nih, tapi juga merupakan ladang subur bagi para wirausahawan untuk berinovasi dan berkembang. Nah, mungkin dari kita hanya mengenal pariwisata itu hanya dari sisi liburannya saja nih. Seperti jalan-jalan ke berbagai tempat, mencicipi kuliner khas, dan belanja oleh-oleh. Tapi sayangnya nggak banyak orang yang sadar nih kalau di balik pengalaman wisata yang menyenangkan itu ada peluang bisnis yang besar. Mulai dari penginapan yang nyaman, perjalanan wisata yang seru, dan cindera mata unik yang biasanya kita bawa untuk oleh-oleh orang di rumah. Nah, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi ladang usaha yang sangat menjanjikan nih teman-teman semua. Kebetulan pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola usaha dalam bidang pariwisata, mulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, sampai aktivitas wisata. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai tren terbaru wisata, hingga membahas mengenai motivasi, strategi, dan solusi untuk menjawab berbagai tantangan yang mungkin akan dihadapi nih oleh teman-teman semua dalam bertis usaha di bidang pariwisata. Tentunya saya nggak sendirian nih. Kita akan kehadiran narasumber yang luar biasa yang akan membagikan ilmunya kepada kita. Beliau adalah Kak Tessa Pujastuti, seorang PR dan event management, maaf, event manager di Alila Solo yang sudah cukup lama bergelut di bidang pariwisata selama kurang lebih 11 tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Tessa Pujastuti. Eh, Halo Kak Tessa. Halo semuanya, Halo Kak, gimana selamat kabarnya pagi. pagi ini? Baik Kak, gimana nih kabarnya Kak Tessa? Lumayan ya, cuaca unpredictable agak-agak dikit flu nih. Ya, eh, lalu Kak Tessa, aku moderator yang akan mungkin menemani Kak Tessa untuk berdiskusi. Sebelumnya aku boleh tanya sedikit nggak sih Kak? Kan aku tadi udah mulai baca resume Kak Tessa ya. Aku notice nih kalau Kak Tessa itu udah bergelut di bidang pariwisata kurang lebih selama 11 tahun. Ya, Boleh cerita sedikit pengalaman dan alasannya nggak sih Kak? Kenapa Kak Tessa bisa bergelut di bidang pariwisata selama kurang lebih selama 11 tahun? iya. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Buat kehormatan saya di-invite atau diundang dalam sesi diskusi hari ini ya. Kita sharing pengalaman. Kalau misalkan sharing pelajaran mungkin uh, lebih lebih pintar guru kali ya daripada saya. Oke, saya sharing pengalaman saya di kiprah berkiprah di dunia pariwisata. Karena memang apa ya waktu itu sebenarnya terjebak dalam dunia pariwisata. Pada saya sedikit cerita dulu. eh, Tadi sudah dikenalkan ya sama Mbak Amel ya. Nama saya Tessa Gastuti. Untuk saat ini saya masih bekerja di bidang hospitality industry yang ada di Kota Solo. Nanti Bapak Ibu kalau ada di Kota Solo bisa lah saya ya sama Tessa. Nah, kenapa memilih pariwisata? Dan cukup lama ya saya berada di dunia ini karena kalau kita bisa pahami atau bisa melihat lebih dalam dunia pariwisata itu unik dan banyak sekali bisa diolah di situ yang bisa menjadikan sebuah peluang untuk sebuah usaha ya. Nah, kebetulan saya bekerja di sebuah hotel international hotel change yang ada di Kota Solo. Mereka memiliki beberapa hal yang mungkin bisa kita istilahnya kita tiru modifikasi untuk usaha kita ke depannya. Karena memang dunia perhotelan itu lekat sekali yang namanya pariwisata. Tidak hanya tempat singgah atau akomodasi, tapi berbagai hal yang bisa kita kreasikan seperti kuliner itu masuk juga di situ. Karena itu bisa dijadikan salah satu tujuan untuk siapa saja yang mau datang ke kota Solo. Oh, kalau aku ke Solo tuh makan ini di situ loh. Itu bisa dijadikan sebuah peluang.
Terus juga servis, otomatis ya kalau di dunia hotel itu adalah servis. Nah, kenapa saya memilih dunia pariwisata? Karena cukup complicated apa yang harus kita ketahui dan pelajari serta kita pahami itu meningkatkan istilahnya kreativitas diri untuk berkembangnya itu bisa lebih jauh gitu sih Mbak. Sehingga kan kayak oh peluangnya atau kesannya akan lebih banyak saat kita benar-benar mendalami dunia pariwisata. Kurang lebih seperti itu Mbak Amel. Wah, ternyata ada sedikit cerita di balik pengalaman yang cukup lama di bidang pariwisata nih, Kak. Iya, Iya, terima kasih ya, Kak, udah mau sedikit berbagi pengalaman ke kita semua. Untuk selanjutnya, mungkin bisa langsung saja untuk Kak Tessa memberikan materinya, karena iya, teman-teman semuanya udah pada nggak sabar nih. Untuk Kak Tessa, siap. waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung ya di sesi diskusi kita hari ini. Kita share pengalaman untuk pagi hari ini. Kebetulan memang pembahasannya adalah pariwisata yang mana itu cukup lekat dengan dunia yang saat ini saya geluti. Cukup istilahnya menjadi hal yang mungkin bisa kita sharing atau kita diskusikan di pagi hari ini. Semoga hari ini kalau misalkan agak boring, bikin kopi dulu, siapin cemilannya di samping, kan it's okay, tapi paling tidak fokus karena sayang kan kita udah join di sesi ini tapi nggak fokus. Nah, kalau nanti yang ada di Kota Solo, jalur-jalur saya kalau misalkan mampir ya bisa. Oke, kita mau diskusi tentang wirausaha atau wirausaha di bidang pariwisata. Sebenarnya itu menguntungkan nggak sih? Bisa ditembus nggak sih? Terus susah nggak sih? Nah, kita akan share. Hal yang saya sharing di hari ini itu adalah beberapa pengalaman yang memang sudah saya lakukan dan saat ini sedang terjadi, serta beberapa inovasi yang mungkin bisa jadi kreativitas ke depannya juga ya. Yang perlu diketahui, kalau kita mendengar kata pariwisata, apa sih yang terlintas dalam pemikiran kita? Nah, apakah pariwisata itu eh, makan atau lain-lain atau piknik? Nah, itu perlu dipahami dulu. Karena dalam bidang usaha, di bidang pariwisata yang tadi saya sharing sedikit di depan, cukup complicated dan akan banyak tantangannya juga. Cuman akalnya kreativitas atau benefit yang akan kita dapatkan kalau kita memang benar-benar bisa fokus di situ. Sebenarnya di setiap usaha yang kita sarankan adalah yang pertama itu paham dulu, yang kedua itu adalah fokus, dan yang ketiga kita eksis. Nah, kalau dari tiga hal basic itu kita ketahui dengan baik, mungkin kita akan tahu nih, kalau misalkan oh opportunity di bidang usaha ini tuh oh ini loh, itu akan cukup smooth kita melewati hal-hal tersebut. Sehingga definisi dalam sebuah dunia di bidang pasar em, itu yang perlu kita ketahui betul. Kalau kita berpikiran kita mau wisata kemana, nah, berarti pariwisata adalah berkunjung ke suatu tempat destinasi atau istilahnya aku ingin ke sana nih, aku mau wisata itu berarti kita akan berkunjung ke satu tempat. Nah, hal ini yang perlu dipahami saat kita berkunjung ke suatu tempat, berarti berarti yang harus tentukan pertama adalah destinasinya, tempat itu sendiri, kemana sih tempat itu. Yang kedua, dengan apa kita menuju ke sana. Berarti apa? Transportasi yang bisa kita gunakan, transportasi yang seperti apa. Yang ketiga, namanya orang jalan-jalan, itu pasti ada yang namanya capek, lapar. Nah, ini juga bisa jadi kesempatan di bidang kuliner atau akomodasi, penginapan. Nah, ini memang basic yang perlu dipahami dalam sektor pariwisata. Itu rangkaian satu kesatuan. Ada beberapa part sebagai pendukung dari destinasi itu sendiri. Berarti tempat itu menjadi satu tujuan,
transportasi dengan apa kita ke sana. Yang ketiga, kuliner, karena setiap orang pasti butuh jajan, makan, minum. Nah, itu bisa dijadikan lahan. Lalu kalau misalkan tempat tersebut jangkauannya jauh dari tempat kita berarti membutuhkan waktu untuk stay. Sehingga akomodasi menjadi salah satu peluang juga dalam uh, berwirausaha di bidang pariwisata. Nah, hal-hal ini itu perlu dipahami karena setiap usaha pasti memiliki tantangan tersendiri. Apa sih tantangan-tantangan itu? Kita akan bahas lebih dalam lagi agar kita tahu nih apa yang seharusnya kita siapkan untuk uh, menjalani usaha tersebut. Kalau kita bicara tantangan, karena kita bergerak di bidang pariwisata, misalkan di akomodasi, transportasi, kuliner atau aktivitas yang kita ciptakan untuk menarik para wisatawan datang ke apa ya, ke tempat yang kita siapkan atau ke makanan kuliner yang sudah kita create atau kerajinan tangan yang sudah kita siapkan untuk menjadi buah tangan ya untuk siapa saja yang datang ke tempat kita. Nah, tantangannya cukup cukup relate dengan kehidupan kita di dunia sekarang mungkin di saat ini apapun yang sedang kita kerjakan pasti kita memiliki tantangan. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Apapun usaha yang kita lakukan pasti yang namanya persaingan itu akan ada. Sehingga itu menjadi salah satu highlight ya untuk teman-teman semua antisipasi. Persaingannya itu seperti apa pasar. Kalau kita bergerak di dunia pariwisata, misalkan destinasi tempat. Nah, destinasi tempat ini seperti apa sih? Apakah tempat ini menjadi satu-satunya atau ada beberapa pilihan di satu area tersebut? Ini sudah masuk menjadi persaingan ya di dalam uh, peningkatan atau istilahnya bagusan tempat aku nggak sih, bagusan tempat mereka nggak sih? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sehingga apa yang memicu dari persaingan itu adalah munculnya tren-tren atau sesuatu yang happening yang saat ini berkembang di tempat kita berada. Kita bicara di Indonesia ya, apa sih yang berkembang di Indonesia atau kita menspesifikkan lagi saat ini saya ada di Kota Solo, yang di Kota Solo ini sedang berkembang apa, yang lagi merambah apa. Nah, hal ini memiliki pemahaman sehingga disarankan dari awal adalah saat kita ingin melakukan usaha di bidang apapun, kita harus paham usaha kita ini segmen yang kemana, siapa yang harus kita bidik, di mana tempat kita berada, resiko-resiko apa yang akan terjadi saat kita mengembangkan usaha tersebut, memilih usaha tersebut. Karena kalau kita lihat saat ini ya, pandemi, pandemi beberapa tahun yang lalu itu merubah pola hidup, bukan lagi pola pikir ya, tapi adalah pola hidup di kehidupan seseorang atau semua orang, seluruh orang. Orang lebih care dengan kesehatan, orang lebih care dengan lifestyle. Makanya kan banyak sekali saat ini dicetuskan tren terkait dengan yang berbau-bau kesehatan atau wellness ya, sesuatu yang fresh, sesuatu yang uh, merilis stressing atau bisa menjadi istilahnya badan kita lebih sehat, lebih fit. Nah, itu menjadi salah satu tren yang saat ini sedang berkembang di seluruh negara sih, lebih tepatnya banyak banyak tempat-tempat wellness yang saat ini di-create atau istilahnya tempat gym ya. Di Kota Solo ini sangat merambah karena kesadaran orang untuk mencintai diri sendiri itu saat ini lebih tinggi daripada beberapa tahun yang lalu sebelum kita semua terkena pandemi. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu peluang karena pemerintah saat ini menggembar-gemborkan yang namanya wellness tourism. Ya, memang yang sesuatu yang berbau alam itu sangat diminati untuk saat ini. Berbau alam, berbau fresh, atau berbau sesuatu yang istilahnya kayak ya, kalau di dunia makanan mungkin healthy food atau sesuatu makanan yang fresh itu benar-benar sangat diminati. Tidak menutup kemungkinan juga
tempat yang disiapkan ya, misalnya tempat nongkrong yang lebih green, itu akan menjadi salah satu destinasi yang cukup cukup diminati untuk siapa aja berkunjung. Nah, peluang bisnis di dunia pariwisata ini cukup banyak. Yang tadi saya sampaikan adalah sebuah pemahaman. Kita harus paham dulu nih, kita mau bergerak di bidang apa, atau kita punya relasinya itu seperti apa, kita punya skillnya itu di mana. Kita punya skillnya masak nih, misalkan. Oke, berarti cukup dekat dengan yang namanya kuliner ya. Nah, saat kita berbicara dengan kulineri, hal-hal apa sih yang bisa dikembangkan di situ? Kita bisa eh, mengikuti tren kuliner atau apa sih yang saat ini itu sedang sedang berkembang. Indonesia masih menjadi negara FOMO atau mengikuti banyak hal yang sedang berkembang di dunia-dunia negara-negara lain. Di negara-negara lain itu yang lagi happening apa di sana. Nah, kita masih menjadi FOMO sehingga itu cukup menjadi hal yang bisa dimanfaatkan, menjadi strategi yang bisa dikembangkan dengan tipikal audiens atau tamu atau orang-orang di negara kita ini adalah mengikuti, sehingga apa sih yang bisa kita ikuti, kita modifikasi dari sesuatu hal yang bisa kita kembangkan tempat kita. Itu masih menjadi salah satu strategi yang saat ini digunakan di berbagai hal di usaha. Kalau di pariwisata yang tadi disampaikan, pemerintah atau negara sedang meng-highlight yang namanya wellness tourism. Sesuatu hal yang sustain atau berkelanjutan itu menjadi salah satu hal yang dikembangkan dan istilahnya apa ya, di publishing, sehingga kita kalau ingin berusaha atau berwirausaha bisa mengikuti atau memfollow hal-hal tersebut untuk menjadikan kreasi atau kreatif di bidang saat ini kita sedang geluti. Lalu peluang bisnis ini bisa tercipta atau bisa terpublishing dengan apa? Saat ini yang namanya media sosial atau sosial, digital tools itu sangat akrab ya. Saya rasa bagus semuanya yang tergabung di sesi diskusi pagi ini sangat lekat sekali dengan yang namanya media sosial. Sehingga itu menjadi salah satu tools yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha di di hal yang saat ini kita geluti. Karena cukup sangat membantu media sosial tersebut dengan istilahnya apa ya? Kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu, kita masih convention untuk mempromosikan usaha kita. Misalkan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, kalau kita memiliki relasi atau kolega yang cukup luas, itu mungkin tidak menjadi hal yang berat ya untuk mengkomunikasikan, mempublishing usaha yang sedang kita geluti. Namun kalau kita orangnya introvert nih ternyata, aduh teman aja cuma satu dua, gimana aku mau ngembangin aku. Nah, sosial media ini menjadi salah satu tools yang bisa dimanfaatkan dengan mengkreatifkan IG atau konten atau tampilan visual yang menjadi hal yang di-highlight dari usaha dan bekerja sama dengan uh, beberapa key opinion leader atau KOL yang memiliki followers yang cukup bagus, atau bisa memanfaatkan teks atau penyebaran secara luas di digital tanpa kita harus berinteraksi ya. Sehingga itu kan cocok sih buat teman-teman introvert untuk mengembangkan usaha. Itu menjadi salah satu tools yang bisa dimanfaatkan ya untuk saya nggak berani tampil nih kalau misalkan sedang konten. Sekarang konten nggak perlu tampil orangnya juga nggak apa-apa. Hal ini bisa uh, di, dikembangkan. Yang mana kalau kita misalkan uh, menciptakan destinasi yang namanya pariwisata, berarti ada sesuatu yang harus dikunjungi. Di daerah itu tidak ada apa-apa nih. Oke Kak, so far aman sih ya untuk share screen-nya. Nanti bisa kontak. Oke.
Kalau saya lanjutkan ya, kalau ingin menciptakan peluang usaha di tempat cukup kecil di daerah yang saat ini kita berada, misalkan, gimana nih caranya agar agar usahaku, keberadaanku ini diketahui banyak orang. Nah, kalau kita bilang bagaimana caranya mengoptimalkan sesuatu, kita bisa melakukan itu sendiri. Kalau daerah kita masih membutuhkan support dari beberapa instansi atau pihak-pihak lain dan mengkomunikasikan. Saat ini banyak sekali daerah, entah itu di Jawa Tengah atau di beberapa kota lain yang mungkin cukup pelosok nih, mereka mengembangkan desa mereka untuk menjadi desa, sehingga mereka meng-create bagaimana tuh caranya. Memang caranya tidak bisa dilakukan sendiri atau individu tidak akan bisa. Kalau bisa, itu membutuhkan proses yang cukup panjang sekali. Sehingga kita membutuhkan support dari beberapa instansi, misalkan pemerintah desa yang saat itu yang ada di desa kita ini untuk mengkomunikasikan keluar nih, misalkan Pak, kita pengen mengangkat wilayah desa kita menjadi desa wisata. Kira-kira bisa apa enggak? Nah, karena program di Pemda itu terkait dengan pariwisata cukup bagus, mereka mencari daerah-daerah yang memang ingin berkembang. Sehingga memang datang dari desa itu tersebut ya, dari warga sekitar yang mana ingin menciptakan peluang usaha. Saat mengajukan satu wilayah ingin di apa istilahnya ingin dipublish, maka ciptakan apa yang perlu kita sharing ke masyarakat luas dari daerahmu. Misalkan satu daerah ini memiliki kerajinan tangan yang cukup bagus, misalkan entah itu tenun, entah itu kerajinan tangan apapun dalam satu wilayah. Dan notabene si pemilik, kebanyakan mayoritas pemilik orang yang tinggal di desa tersebut memiliki mata pencaharian yang sama atau masif ya. Misalkan semua pembuat kerupuk, misalkan satu desa ini adalah penghasil kerupuk. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa namun membutuhkan bantuan secara signifikan. Kita bisa ke pemerintah daerah di situ mengkomunikasikan dan itu akan menjadi satu tinjauan. Saat kita menjadi satu tinjauan, itu akan istilahnya akan seperti apa sih dan bagaimana sih cara pengembangannya. Itu ada program-program yang bisa dimanfaatkan. Sehingga jangan takut kalau tempat kita aku nggak punya keterampilan yang kayak teman-teman di kota, itu nggak masalah. Karena yang tadi disampaikan, saat ini pemerintah mencari peluang usaha dalam dalam sesuatu hal yang sustain atau berkelanjutan. Sehingga tidak hanya one time salah. Lalu berkaitan dengan wellness tourism, berkaitan dengan kesehatan. Karena isu setelah pandemi, orang itu sangat fokus dengan namanya kesehatan diri. Nah, hal-hal itu bisa dimanfaatkan sehingga tidak menjadi atau menutup peluang ya untuk siapa aja, dimanapun berada, berkembang dalam sebuah usaha pariwisata. Nah, kalau kita tadi melihat tentang apa sih yang kita bisa manfaatkan, coba lihat di skill kita apa di daerah kita saat ini terdapat apa yang bisa dikembangkan, kita tengok lagi, kita lihat lagi, sekecil apapun bisa menjadi peluang di dunia pariwisata. Kalau tadi adalah sebuah kreasi yang diciptakan, saya misalkan, saya tahu itu tempat atau misalkan saya nggak punya skill memasak, saya nggak punya skill membuat sebuah kreasi, saya punya skillnya ngomong. Itu bisa nggak sih peluang berwirausaha di bidang pariwisata? Oh, sangat bisa. Karena apa? Bagaimana orang bisa tahu tanpa ada orang yang menyampaikan? Nah, hal-hal ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua untuk menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan. Uh, saya suka naik gunung, mantap. Gimana ya caranya biar saya bisa bisa menghasilkan dari hobi saya. Saat
hal itu muncul, akan banyak sekali jawaban-jawaban di balik satu pertanyaan. Kalau katakanlah kita misalnya hanya ngomong nih, saya ngomong, saya akan bisa sangat bagus kalau menyampaikan satu hal terkait atau terkait wilayah atau terkait daerah saya hafal. Tour guide itu bisa menjadi salah satu pilihan. Yang di dalam sosial media tidak harus memperlihatkan siapa kita, tapi suara, bagaimana cara kita mengeksplain sebuah produk cara menarik itu jadi satu peluang juga. Karena sekarang banyak hal nggak perlu nampak, kita hanya voice over itu bisa mendapatkan hasil yang cukup signifikan. Sehingga tidak kita manusia dibekali dengan banyak hal kreativitas, keterampilan, bahkan modal ya, tanpa harus kita istilahnya tuh aku bingung nih harus gimana harus karena aku nggak punya skill yang bagus. Look at yourself lebih dalam, jangan pesimis karena banyak hal yang bisa kita bangun di dalam kita sendiri, di dalam diri kita sendiri sebelum kita istilahnya memilih suatu hal ya. Kalau misalnya gue nggak punya produk nih gimana ya? It's okay, banyak hal yang tanpa produk kita bisa jualan, ya kan? Nah, karena dunia digital ini cukup sangat berkembang sekali, di mana uh, kita benar-benar istilahnya itu tanpa harus punya produk, saya bisa jualan. Nah, afiliasi program juga bisa dijadikan pilihan untuk kita yang hanya punya modal handphone doang. Nah, namun setiap usaha yang perlu kita pahami, membutuhkan satu pemahaman adalah kita pasti kita memiliki tantangan di dalam sektor usaha yang ingin kita geluti, itu harus pahami dulu ya. Dan tantangannya itu apa sih? Tantangannya itu yang sederhana apa sih? Tadi di awal sudah sedikit aku spill ya, yang tantangan di sebuah usaha pariwisata itu sangat ketat. Saat kita mengembangkan satu hal, entah itu produk, entah itu wilayah, entah itu kayak kita punya produk nih. Nah, bukan lagi dengan di produknya dulu. Kita lihat tampilan dari luar. Apa persaingannya? Persaingannya adalah uh, beberapa usaha yang sama dengan usaha kita dan itu menjadi kayak pilihan ya, banyaknya pilihan untuk para wisatawan menikmati atau menjajal usaha yang kita geluti itu menjadi satu tantangan untuk kita selaku pelaku usaha. Nah, itu memang harus dipahami di awal. Sehingga uh, apa sih yang perlu kita antisipasi dari tantangan tersebut? Selain dari ketatnya persaingan tempat, persaingan produk, dan yang paling cukup saat ini banyak sekali dilihat adalah persaingan harga. Sama-sama nih, aku bergerak di coffee shop nih. Uh, Karena aku jual satu gelas kopi americano. Mereka menggunakan produk Nusantara, mereka menggunakan produk lokal, tapi menawarkan dengan harga cukup terjangkau. Sedangkan aku menggunakan produk yang mungkin produk-produk luar nih. Saya berarti kan itu ada highlight ya, produkku lebih bagus menurut kita. Sehingga pricing-nya akan tinggi karena apa? Modal yang kita keluarkan tinggi. Tapi yang namanya wisatawan itu akan melihat lebih dulu adalah dari harga. Tipikal orang Indonesia itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri itu apa? Melihat buku menu, kanan itu pricing, baru apa. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena kalau di restoran, saya bergerak di dunia restoran itu ya, kulineri, selalu seperti yang menjadi satu tantangan adalah pricing. Kalau kita taste, rasa, kita bisa bersaing lah. Kita bisa bersaing dengan hal-hal yang bisa kita highlight. Sehingga banyak yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi. Lalu untuk wisatawan yang istilahnya kita bergelitnya adalah di dunia luar atau outdoor area,
Tantangannya apa? Yang pasti adalah cuaca ya. Kita nggak bisa nentang Tuhan ya. Kita bukan Barara yang bisa menghentikan hujan. Nah, ini juga menjadi salah satu highlight untuk tantangan yang perlu diantisipasi juga. Hal-hal apa yang kita lakukan saat kita mengembangkan dunia pariwisata di Odor, yang kita hadapi adalah cuaca alam. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu highlight yang perlu kita pahami di awal. Tadi kalau kita bicara alam, lalu apalagi nih yang bisa menjadi tantangan? Kita nggak bisa memprediksi yang namanya bencana alam, karena bencana alam ini di luar kehendak siapapun ya. Sama kita pandemi kemarin, saya pun merasakan istilahnya apa ya, akibat dari pandemi itu banyak sekali yang di layoff di perusahaan saya. Perusahaan kita banyak sekali karyawan yang di layoff, yang istilahnya dirumahkan, kita work from home, itu menjadi satu tantangan atau resiko eksternal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, ini sehingga apa ya? Ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita. Ini aku agak sambil baca juga ya, ada beberapa pertanyaan. Boleh nanti siapa aja yang nanya, karena memang waktunya ini bisa bisa kita langsung sharing di sini nggak apa-apa. Sambil kita ngebahas beberapa materi yang mungkin bisa kita sharing juga di sini. Kak Tessa gimana dengan permohonan kalau mau gandeng investor, uh, jika usaha di awal pastinya tidak mudah percaya untuk memberikan modal ke kita. Kita punya ide atau rencana. Nah, oke, menarik sekali. Saya pernah uh, bukan terjebak ya, berada di situasi seperti ini. Gimana meyakinkan orang untuk bisa memberikan investasi ke kita? Ini cukup susah atau cukup sulit. Tapi saya sharing dengan pengalaman saya. Karena saya pernah berada di posisi tersebut. Waktu itu mungkin uh, waktu itu di pandemi ya, kalau nggak salah di waktu pandemi. Saya sharing juga ya. Ini pola pikir, pola hidup itu berubah drastis. Orang akan saving money mereka. Ngapain aku keluarin duit? Aku nggak tahu nih pandemi ini akan selesai berapa lama. Sehingga orang akan ngeluarin duit itu tuh mikir-mikir ya. Cuman kita sebagai orang yang istilahnya gimana ya cara uh, mengembangkan hal untuk orang lain itu percaya ke kita dan berinvestasi ke kita. Yang pertama adalah ini apa ya? Saya share dari hal yang pernah saya lakukan. Mungkin nanti bisa dikembangkan sesuai dengan bidang usaha yang digeluti. Saat itu saya memilih istilahnya usaha yang sedang sedang apa ya? Waktu itu sedang banyak orang tidak memahami di dunia digital, digital marketing. Secara basic, dunia digital itu cukup luas ya, dan itu uh, membutuhkan pemahaman yang cukup cukup apa ya, cukup detail. Karena saat saya datang ke para pelaku usaha yang saat itu usahanya sedang drop, saya meyakinkan mereka dengan riset yang saya lakukan di sosial media, memberikan informasi mereka bagaimana mengembangkan usaha Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu ini melakukan istilahnya apa ya, membuka kembali dengan uang atau modal yang besar. Kalau saya membuka kafe saya butuh renovasi, saya butuh modal yang besar. Nah, di sini saya menawarkan jasa sebagai digital marketing untuk mempublishing usaha tanpa harus membuka toko atau membuka coffee shop-nya. Saya mendatangi mereka, saya meng-create konsep, Pak, begini, 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 dalam sosial media. Memang itu kita harus belajar ya, belajar lebih detail. Sosial media atau digital marketing bukan hanya membuat konten, tidak. Di dunia digital, satu tools ya, katakanlah Instagram.
di dalam Instagram ini kan bisa banyak sekali menghasilkan hal-hal yang belum banyak orang tahu. Cuman kalau sekarang kan informasi mudah didapat ya. Pada saat itu saya memanfaatkan peluang tersebut. Tidak hanya kan yang kita tawarkan, tapi segmen mana yang akan kita sasar. Ini menjadi salah satu hal yang dapat meyakinkan para investor saat ingin memberikan modal ke kita. Ya udah deh, ini gue punya usaha, gue punya produk gue lagi mandek, bisa nggak diolah jadi duit? Kita tawarkan. Saat saya menawarkan diri, bukan saya, Bapak bayar saya berapa, tidak. Pak, kalau di proses publishing ini menghasilkan katakanlah interest 20-30, saya mendapatkan hasil sekian persen ya. Nah, para investor itu kan lebih tertarik dengan hal seperti itu. Nah, caranya kita akan presentasi bagaimana menurut peluang-peluang yang sudah kita riset sebelumnya. Itu bisa menjadi hal yang dapat dilakukan untuk para usahawan yang memiliki skill ya di bidangnya masing-masing. Sehingga mungkin kayak sistem kolaborasi atau sistem trial atau sistem sampling itu menjadi hal yang bisa dimanfaatkan dan ditambah dengan storytelling, penguasaan storytelling untuk meyakinkan orang terhadap barang atau produk yang kita miliki itu memang harus kuat dan skill itu dapat dipelajari sehingga mungkin itu adalah basic yang bisa teman-teman lakukan. Dan di sini ada pertanyaan lagi, peluang usaha di bidang izin tanya Kak, peluang usaha bidang wisata yang bisa diterapkan untuk lulusan SMK apa ya Kak? Lulusan SMK pasti memiliki skill nggak sih? Nah, sekarang SMK sudah didasari dengan beragam skill ya. Jadi udah ada jurusannya gitu. Beda kan kalau dengan sekolah SMA. Kalau SMA kan, ya nggak sih? Karena saya SMA, dia masih, itu aja sudah dibekali kayak yang bagaimana jualan. Bagaimana kamu bikin apa. Nah, di sini skill yang paling cocok atau yang paling saat ini dimiliki apa nih? Sebagai, karena anak-anak di apa ya di lulusan MK ini saya yakin mereka memiliki skill sih dan perkembangan atau pemikiran anak-anak zaman sekarang itu lebih liar nggak sih? Karena cukup cukup berani dan istilahnya apa ya cukup kreatif kreatif dan kritis ya karena mereka memiliki pemikiran yang oh lagi trennya tuh kayak gini loh aku bikin ini. Nah kalau di sini adalah di bidang wisata apa yang saat ini kita yang saat ini dikuasai. Nah itu bisa dikembangkan enggak kan? Karena saya bergerak di bidang pariwisata dan kebetulan saya adalah public relation sehingga saya harus menguasai berbagai informasi yang paling tidak atau paling minim adalah informasi di uh, area kita saat ini. Itu bisa menjadi storytelling ya untuk siapapun dalam dalam mengembangkan bidangnya. Kalau di dalam public relation itu memiliki informasi yang kuat, akurat, karena memang itu harus akurat ya. Sebaiknya informasi yang kita sampaikan itu memiliki dasar atau jangan sampai kita dibilang menyebarkan hoax ya. Nah, itu hindari. Kalau misalkan di skill dari teman-teman yang memiliki SMK ini adalah diajarin nggak sih kalau di SMK itu karena anak saya itu diajarin kayak ngebake atau bikin kue terus bikin bazar ini kan bekerja sama dengan dinas pendidikan di sektor UMKM ini mereka kayak bikin pensi create oleh siswa-siswanya sendiri sih karena pada saat anak saya waktu itu bikin pensi di sekolahnya dia agak ribet banget tuh bikin proposal dia nyari sponsor nah berarti kan sudah memiliki bekal tinggal kita mengolah kan apapun lulusan teman-teman atau bapak ibu semua yang tergabung di uh, sesi diskusi hari ini, lihat skill apa yang kita miliki. Skill apa yang kita miliki. Kalau aku bilang aku nggak bisa masak, aku nggak tahu lingkungan, coba cari tahu, gali informasi sebanyak-banyaknya, dan jadikan itu adalah basic bagaimana kita menginformasikan secara publik.
Itu memang harus dibangun. Kayak percaya diri itu memang harus dibangun. Jangan sampai eh, aku orangnya nggak pedean, aku nggak berani. Nah, kalau bisa ditepis-tepis, tidak ada salahnya mencoba, itu juga gratis gitu. Sehingga eh, jangan apa ya, jangan ragu untuk mengembangkan skill individu kita gitu loh. Untuk orang lain itu tahu, oh kalau aku tuh bisa ini loh, kalau aku tuh bisa itu loh. Persaingan pasti akan ada, sehingga kita cari sesuatu yang unik dari hal-hal yang saat ini kita geluti. Gitu ya, eh, teman-teman, untuk yang saat ini sedang berjuang dengan usaha-usaha yang ingin dikembangkan. Nah, ini juga ada kan, kalau kuliner dia bisa jadi destinasi utama wisata, bagaimana ya? Bagus sekali. Nah, kalau kita menjadi uh, sorry, kalau kita bergerak di bidang kuliner dan bagaimana agar itu menjadi satu tujuan untuk wisatawan, variatif caranya. Karena itu menantang kreativitas kita ya untuk melihat lebih jauh. Sebagai contoh adalah kopi klotok di Jogja. Nah, kalau kita melihat orang itu berbondong-bondong semuanya datang ke sana. Buat apa loh? Cuma buat makan, masakan kampung. Biasanya kan gitu. Yang datang itu dari mana? Dari luar daerah tersebut. Nah, ini bisa menjadi satu ciri khas. Kuliner apa yang saat ini sedang ingin dikembangkan? Itu cari tahu dulu SWOT analyze-nya seperti apa, dan untuk pengembangannya itu gimana? Istilahnya itu sustain-nya gimana? Karena jangan salah, banyak, ini saya ada di Kota Solo, banyak sekali uh, tempat baru buka, cuman banyak juga yang tutup. Ini adalah konsistensi tadi ya. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah fokus, yang ketiga adalah konsisten. Nah, ini yang harus dipahami dulu di awal. Kalau misalkan kita bergerak di dunia kuliner, ciptakan sesuatu yang unik dan viralkan. Bagaimana viralkan? Manfaatkan digital marketing atau social media marketing untuk mempop up apa yang kita kerjakan. Tapi itu nanti cakupannya luas. Kalau kita bicara bagaimana memarketingkan itu, akan ada sesi terpisah karena itu cukup panjang pemahamannya. Cuma secara garis besarnya, kalau kita di bidang kuliner untuk menjadi tempat wisata, menciptakan sesuatu yang unik. Atau misalkan kuliner yang sedang disuka sih, kalau dari luar kota, target kita adalah luar kota, biasanya itu masakan-masakan khas daerah itu menjadi salah satu pilihan. Itu bisa dikembangkan. Kalau bagian fashion, oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau bagian fashion, kaitannya dengan pariwisata, gimana Kak keluar kegiatan pameran dari kedinasan? Fashion. Jujur saya pernah bikin satu fashion juga. Karena di pandemi kemarin itu membuat kita harus kritis dan kreatif ya, diperas gitu loh. Kayak, apa sih, lu punya ide apa nih? Yuk kita coba, kita coba. Fashion, kalau yang saya lihat dari perkembangan saat ini, um, di fashion ini lebih suka menggunakan apa ya, hal-hal yang berbau eko, atau mungkin kain-kain atau serat yang uh, istilahnya apa ya, terbuat dari friendly friendly bahan lah, friendly tekstil atau pewarna alam. Karena itu cukup cukup menjadi salah satu daya di dunia wisata. Kita bicara batik, batik yang menggunakan pewarna alam itu sekarang sangat minim, tapi yang mencari itu cukup banyak dan harganya cukup fantastis. Sehingga kalau kita bergerak di dunia fashion, sebenarnya adalah dengan fashion yang kita ikuti adalah tren warna color. Di setiap tahun color di dunia fashion itu akan berubah. Nah, kita lihat itu. Kita lihat pastinya 5 tahun ke depan fashion trennya ini akan seperti apa. Itu bisa menjadi salah satu dasar um, teman-teman kalau misalkan bergerak di dunia fashion. Ciptakan satu unique identity dari produk kamu.
entah itu packagingnya yang bagus, memang kainnya yang benar, yang istilahnya kainnya istilah apa ya, yang eco friendly lah, itu menjadi hal yang saat ini menjadi pilihan ya. Lalu harga bersaing itu sudah pasti. Bagaimana cara kamu mengkomunikasikan produk kamu itu adalah satu hal yang penting. Sehingga bikin memang istilahnya kalau kalau sekarang konten mau viral tuh kan jelek sekalian, bagus bagus sekalian gitu kan. Kalau kita ada di middle konten yang di aja itu juga nggak akan dilirik juga gitu. Sehingga itu memang apa ya menuntut kreativitas kita itu um, harus harus terus berkreasi. Yang namanya kan itu setiap hari akan ada, akan muncul. Nah, jangan malas untuk mengikuti hal tersebut untuk menunjang apa ya, menunjang usaha kita untuk lebih pop up lagi. Ada lagi, kita juga usaha kita adalah kerajinan bagaimana cara kita bisa terhubung agar menjadi salah satu cindera mata sebuah perusahaan. Oke, cindera. Kalau hal ini yang lebih dapat atau mungkin cukup cepat ya, selain kita membuka atau katakanlah saya nggak punya lapak nih, saya cuma ada di rumah doang. Bekerja samalah dengan tempat wisata itu sendiri, bekerja samalah dengan sektor akomodasi, bekerja samalah dengan tour guide, itu menjadi salah satu souvenir yang bisa diberikan oleh para wisatawan yang datang. Nah, hal itu bisa dikembangkan. Sehingga selain mungkin kalau memang memiliki satu kios kecil atau tempat yang memang bisa untuk mendisplay orang datang, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan saya nggak punya, saya hanya rumahan. Saya UMKM hanya di rumah, saya bikin souvenir itu di rumah. Nah, bekerja samalah dengan sektor-sektor tersebut. Titipkan di satu tempat, jangan di hotel. Di hotel itu biasanya para pengrajin itu menitipkan barangnya di situ dengan harga bisa kalian sepakati ya dengan tempat itu sendiri. Sehingga itu menjadi satu peluang untuk barang saya bisa menjadi salah satu cenderamata dibawa oleh para wisatawan. Ciptakan storytelling yang bagus di cenderamata tersebut. Karena sekarang itu modalnya adalah storytelling. Sesuatu hal yang bedanya apa kopi A dengan kopi B? Sama-sama nih kopinya, sama-sama Americano. Yang satu Amerika yang dikemas dengan sebuah storytelling yang bagus, itu akan menjadi nilai plus daripada kopi yang hanya disediakan gitu saja. Kopi itu saya orang Jawa Timur, di tempat saya itu lekat sekali yang namanya kopi tubruk yang ngegiling sendiri. Itu kalau dijadikan storytelling, kita mengemasnya dengan sebuah cerita, itu menjadi salah satu hal yang dilirik daripada kopi kemasan. Nah, hal itu bisa juga diimplementasikan ke dalam si cenderamata itu sendiri. Karena para wisatawan ini tuh haus akan cerita atau kisah atau story ya, atau cerita. Jadi ciptakan itu, storytelling itu memiliki kekuatan yang cukup power ya di situ, sehingga belajarlah dalam menceritakan sesuatu. Lalu Kak, tolong advice usaha apa di bidang tourism buat yang belum punya modal fresh money, tapi punya modal public speaking, handling komunitas. Nah, saya apa kebetulan aku di Solo sama kayak Kak Tessa menurut oke kita bisa kopdar ya nanti ya kalau kamu religi Solo bisa ngehit nggak Kak? Kalau kita bicara bagaimana caranya kita aktif di dunia tourism atau pariwisata yang mana kita belum punya duit ya modal modal pasti dia sih caranya padahal kita modal public speaking atau kita adalah orang yang dapat menceritakan sesuatu dengan baik in detail. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kita kita mengemas itu ya, mengemas itu. Apalagi memiliki komunitas. Komunitas ini sangat dicari untuk berkolaborasi di
tempat-tempat destinasi untuk mengembangkan yang namanya istilahnya apa ya? Ini aku bergerak di hotel, bergerak di bidang hospitality atau di hotel. Saya bekerja di hotel. Hotel ini memiliki uh, apa ya basic yang mana dia harus menggandeng komunitas. Ditembusi saja tempat-tempat memang bergerak di pariwisata atau hospitality industry itu komunitas dan bagaimana teman-teman komunitas ini menyampaikan sesuatu yang saya oke, aku butuh komunitas karena aku bikin acara nih, aku butuh komunitas lari misalkan ya, komunitas lari. Nah, di komunitas ini bisa menjadi senjata ya untuk kerjasama. Nah, kerjasama seperti apa? Itu bisa dijadikan kayak gini. Uh, Biasanya tempat itu membutuhkan exposure atau pengenalan secara material, secara produk, atau secara tempat, di mana orang itu mau datang ke tempat kita. Teman-teman komunitas yang sudah bisa memiliki mas, itu adalah menjadi salah satu tools yang di apa ya, yang tempat atau hotel saya kerja di hotel ini cari. Saya maunya tempatku ini, restoranku ini tuh diketahui banyak orang. Komunitas ini datang dengan berbagai orang kan. Kalian sudah modal dulu nih komunitas. Sehingga itu bisa dimanfaatkan. Caranya si public speaker ini ya, yang memiliki keahlian dalam merangkai kata-kata, cari marketingnya siapa, cari PR-nya siapa, tanya kegiatan seperti apa sih yang dapat dilakukan dengan komunitas di tempat kalian. Mereka pasti menyambut dengan baik hati. Tawarkan, saya punya uh, apa namanya rangkaian traveling seperti ini loh. Bisa nggak saya masuk ke tempatmu jadi salah satu experience yang ada di hotel kamu, atau ada di hotel atau ada di tempat kamu. Itu bisa menjadi hal yang bisa dimanfaatkan. Karena tanpa kalian tahu, tempat yang sudah ada kayak hotel atau mungkin restoran atau tempat pariwisata lainnya itu sangat membutuhkan yang namanya exposure. Jadi bukan karena mereka memiliki modalnya terus aku bisa bayar ini bayar itu, tidak. Win-win solution yang mereka inginkan atau kayak dapat exposure gratis ya dari teman-teman dan teman-teman mendapatkan portofolio yang bisa kalian jadikan istilahnya portofolio untuk saat kalian menulis ke dunia yang lebih besar. Ini loh saya pernah kerjasama dengan ini. Itu menjadi penguat ya. Penguat profil kalian nantinya saat mengajukan diri ada investor yang lebih besar. Saya pernah nge-handle ini loh, saya pernah bekerja sama dengan ini loh. Saya kenal dengan orang di sektor ini. Nah, itu bisa dibekal juga. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk siapapun kalau di bidang pariwisata ini mau dikembangkan. Even pun kita tidak memiliki fresh money atau modal yang besar. Aku cukup bisa, aku tuh bisa ngomong doang loh. Aku bisa ngomong doang. Aku tuh public public speaking itu bagus kok. Manfaatkan itu, manfaatkan itu. Ceritakan, mungkin bisa bikin konten untuk diri kamu sendiri. Ceritakan, kamu mengeksplain satu wilayah itu seperti apa. Itu bisa menjadi salah satu hal dicari karena tidak semua tempat itu memiliki skill di situ. Sehingga gali lagi lebih dalam skill apa yang ada yang terdapat di teman-teman semuanya ya. Karena agen-agen perjalanan atau tour and travel itu sangat membutuhkan loh tour guide. Sangat membutuhkan sekali. Sehingga itu memang banyak dicari. Tempat-tempat kayak museum atau tempat wisata itu juga sangat membutuhkan tour guide bisa. Sehingga kembangkan jaringan atau sesuatu hal yang saat ini sedang dijalin kayak relasi itu
itu sangat membantu. Koneksi itu juga sangat membantu. Jangan malu-malu kenalan sama orang. Jangan bosan-bosan ikut workshop untuk pengembangan diri. Karena itu modal buat teman-teman semuanya. Paling tidak aku dapat materi, yang kedua aku dapat relasi, yang ketiga aku dapat investor di situ. Nah ini yang bisa bisa teman-teman lakukan ya. Kalau tadi adalah peluang-peluang dan tantangan sudah kita komunikasikan di sini, solusi pun juga sudah kita diskusikan. Lalu bagaimana membahas satu yang terakhir sebelum balik lagi ke Pak Amal, itu adalah bagaimana cara kita istilahnya komunikasikan apa yang kita miliki. Bagaimana orang tahu aku itu apa-apa. Bagaimana orang tahu aku tuh pandai ngomong. Bagaimana orang tahu uh, aku tuh bisa ya. Kalau kalian perbaiki, kalau kalian mulai dengan mulai mengerti, aku itu akan dengan kali tadi. Izin Kak Tessa, mohon maaf. Sepertinya suaranya agak terputus-putus di saya. Apakah di yang lain juga seperti itu? Ya Kak, suaranya putus-putus. Betul ya. Cek, Masih kedengeran nggak belum. nih? Masih belum kedengeran? Nah, ini oke. Oke Kedengar ya. nih. Sorry ya kalau tadi agak putus. Siap. Oke. Aman Kak Tessa, monggo lanjut. Ini antusiasnya bagus banget ya. Antusiasnya cukup menarik. Cuman ini kan waktunya limited sekali ya. Nanti kita mungkin akan ada sesi selanjutnya atau kalau memang teman-teman ada di Kota Solo, boleh jawil-jawil saya. Nanti kita kopdar atau sharing lebih banyak. Karena untuk pembahasan bagaimana kita mengkomunikasikan bidang kita keluar ini banyak sekali. Yang tadi saya sampaikan, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk ikut workshop-workshop yang memang berkaitan dengan pengembangan diciptakan visi misi yang clear untuk kita sendiri agar apa yang ingin kita usahakan itu tuh dapat dapat ke reach siapapun yang apa menjadi segmen yang kita tuju. Sehingga ini menjadi bahan yang cukup cukup menghasilkan untuk kita. Mau dong Kak, kapan-kapan ketemu aku dari Solo. Boleh nanti invite aja IG saya Tessa Ups. Jadi jadi promosi banget saya. Kak, adakah tool atau cara menentukan usaha yang tepat di bidang pariwisata? Tools ini berapa lama lagi Mbak Amel? Mungkin bisa untuk diselesaikan untuk satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Iya, Ah, betul. saya ketik dulu IG-nya, IG saya. Nanti bisa by DM atau atau bisa langsung jawil saja nggak apa-apa. Open. Terakhir ada satu pertanyaan sebelum kita close di section ini ya. Kak, adakah tools atau cara menentukan usaha yang tepat di bidang pariwisata? Tools ya, berarti ways-nya ya. Toolsnya cukup cukup banyak sebenarnya, cukup banyak. Tapi yang paling cukup familiar itu adalah digital. Tools digital itu perlu. Jadi yang di saya sampaikan, buat profil kalian itu semenarik mungkin untuk mengkomunikasikan mungkin
diri kalian dulu sebelum masuk ke produk. Nah, ini yang benar-benar harus dipahami. Tentukan segmen yang mau kita tuju, usianya, daerahnya, dan apa ini lebih ditargetkan kemana? Laki-laki, perempuan, family. Nah, ini harus jelas di awal. Paling mudah adalah uh, membenahi diri kita dulu ya, bagaimana kita menata itu semua. Itu akan lebih lebih uh, untuk nge-reach siapa aja yang menjadi segmen yang kita tuju. Kak Tessa, izin bertanya Kak, saya Rafi dari Pemalang mau bertanya usaha yang tepat apa ya Kak? Terima kasih. Usaha yang tepat apa ya Kak? Oke, skillnya Kak Rohip apa? Skill Kak Rohip apa saat ini? Coba gali lagi, coba lihat lagi, sehingga nanti atau saat ini lagi pengen bergerak di apa? Atau saat ini memiliki pemikiran di usaha apa? Karena kalau misalkan apa yang tepat, tidak semua tepat ya, tapi sesuai nggak dengan kita. Sesuai itu adalah satu dengan pemahaman, yang kedua pemodalan, yang ketiga market di area yang ingin kita ciptakan. Nah, karena itu cukup menunjang apa yang seharusnya kita lakukan di sektor pariwisata atau usaha. Kurang lebih begitu. Nanti kita sampai kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut ya, kalau saya bisa jawab, nanti saya akan jawab. Kalau memang belum bisa jawab, saya akan cari dulu informasinya sehingga nanti akan saya sampaikan atau saya jawab kalau saya sudah mendapatkan satu yang valid. Gitu ya kan, Mbak Amel? Mungkin bisa sampai di sini dulu dari saya. Nanti bisa kita sambung di kalau ada yang di Solo bisa kopdar. Jauh-jauh saya boleh silakan. Silakan Mbak Amel, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Kak Tessa atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif dan penuh informasi. Teman-teman, kita ini baru saja diajak menyelami bagaimana sektor pariwisata bisa menjadi ladang emas bagi para wirausahawan, mulai dari peluang bisnis yang beragam, yang bisa dimulai dari potensi yang kita miliki, yang bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha, dan tadi juga sempat dibahas mengenai tantangan yang perlu kita waspadai hingga strategi untuk tetap relevan di tengah tren pariwisata yang terus berubah ya Kak. Tapi ini aku melihat antusias dari peserta banyak banget yang masih mau bertanya. Mungkin kita bisa tambah sesi tanya jawab. Kita membuka 2 termin. Untuk masing-masing termin kita bisa ada 3 penanya yang berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa dan boleh banget nih menggunakan fitur raise hand ataupun kolom komentar. Nah, sambil menunggu teman-teman mungkin menyiapkan pertanyaan, aku mau ada sedikit pertanyaan nih, Kak. Kan aku sempat beberapa kali berkunjung ke tempat wisata. Nah, aku itu melihat di sekitarnya itu tempat wisatanya itu belum terlalu optimal. Nah, menurut Kak Tessa itu apakah ada strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan destinasi baru, khususnya itu untuk pemula? Sorry Mbak Amel, agak-agak keputus di saya. Boleh boleh diulang? Ini Kak, aku mau ada sedikit pertanyaan. Menurut Kak Tessa nih, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan suatu tempat wisata yang belum tergarap optimal, khususnya itu untuk pelaku wirausaha pemula? Oke, bagaimana cara mengembangkan sebuah tempat usaha ya? Berarti ya, di sektor pariwisata. Berarti sebuah tempat. Kalau kita bicara tempat, yang perlu dipahami, atau mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana menceritakan tempat itu. Bagaimana cara menceritakan atau mengkomunikasi secara menarik untuk dapat orang lain, misalnya apa ya, dapat mereka itu menerima.
atau kayak menimbulkan bikin satu masalah dulu deh. Satu masalahnya itu adalah bikin kegaduhan di situ tuh tempat apa sih, lagi viral apa sih, lagi apa sih, sehingga kan membuat orang penasaran. Saat mereka penasaran, dengan sendirinya mereka akan melirik, ya itu loh, oh tempat itu loh, oh tempat itulah. Dan jadikan itu sebuah masalah, lalu cari puingnya, atau oh iya ternyata bagus ya tempatnya. Nah ini akan menjadi satu hal yang memicu siapa saja, karena itu tadi manfaatkan kebiasaan FOMO dari orang-orang kita untuk mengkomunikasikan secara channel, sehingga tempat itu akan menjadi pop up di 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 apa ya, di setiap pembahasan orang, karena orang itu akan haus tempat-tempat, orang itu akan haus tempat-tempat baru yang bisa eh istilahnya apa ya, dijadikan konten, dijadikan flexing, dijadikan kayak oh pengalaman. Nah, ini yang bisa akhirnya menjadi satu combine. Saat itu tempat sudah menjadi tuan, ikat dengan cita rasa atau kuliner yang menarik di situ. Lalu ciptakan aktivitas yang cukup menantang, menarik, dan istilahnya tuh orang ingin mengikuti aktivitas tersebut. Apapun itu, entah 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 kesenian daerah atau kita nge-highlight budayanya. Nah, itu ciptakan. Dan itu bisa menjadi salah satu peluang yang bisa dikembangkan dalam sektor usaha di bidang pariwisata. Kurang lebih Mbak Mel. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini saya melihat antusiasme dari peserta ini di kolom komentar ada yang Banyak ya. request. Mbak Tessa boleh satu pertanyaan lagi Mbak, gimana nih Kak? Kak Tessa Boleh menyetujui banget, nggak kalau boleh yang kita buka aja sesi Mbak tanya Mel. jawab lagi? Iya, soalnya responnya peserta sangat antusias jadi kayak Iya, iya. sangat bagus ini. Mungkin boleh teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin bisa sambil Kak Tessa sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Oke. Mana ya tadi ya? Oke, udah ketumpuk banyak. Kita Kak saya itu ada minat jadi tour guide, tapi saya belum tahu apa saja yang harus saya siapkan dan saya belum pernah melakukan latihan menjadi tour guide. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi tour guide? Kebetulan saya juga suka liburan. Ciptakan konten kamu semenarik mungkin, apalagi kamu suka liburan. Ceritakan apa yang kamu lihat, kamu ikuti, kamu rasakan di situ. Kalau melihat, saya banyak teman-teman influencer dia di bidang traveler ya. Awalnya juga nothing, dia nggak dilirik sama sekali. Tapi mereka memiliki cara bagaimana para online travel agent atau eh, tour travel itu melirik mereka menjadi tour guide-nya. Mereka istilahnya apa ya? Bukan memodifikasi, membuat dirinya sendiri itu sangat informatif, di mana dia menyampaikan sesuatu ada proofingnya. Misalkan, oh di daerah Pacitan ada pantai yang cukup bagus nih. Kemarin saya dari sana. Sertakan linknya kah atau informasi yang berkaitan dengan tempat tersebut. Sehingga paling tidak orang itu akan melihat secara digital dulu atau virtual dulu. Oh iya bagus ya. Nah, dia akan nge-reach ke kamu nih, akan ciptakan satu engagement atau komunikasi di em, konten kalian. Sehingga disitulah nanti akan, Kak bisa nggak sih kita traveling bareng ke sana? Nah, itu menjadi satu peluang. Memang harus istilahnya apa ya, aktif ya, aktif. Kalau kamu tidak bisa mengkomunikasikan, istilahnya cara offline, aku udah nembus nih dinas pariwisata, aku udah punya punya skill, itu nggak tembus juga. Misalkan aku ke sektor pariwisata di akomodasi katakanlah itu perhotelan ya. Kadang kadang itu resort mereka membutuhkan satu tour guide yang memang bisa menceritakan area mereka, tapi mereka harus stay. Biasanya kalau kalau para para pelaku usaha di hotel itu mereka memiliki satu tim yang memang sudah di hire untuk experience. Sehingga
kalau itu mental juga, berarti betul kamu harus misalnya apa ya, mendandanimu atau mengkomunikasikan dirimu itu lebih menarik. Aku pernah datang ke tempat A. Nah, komunikasikan tempat A itu dengan kamu yang informatif dan ciptakan engage atau istilahnya biarkan komen itu terbuka. Gimana sih tanggap lempar lempar sebuah hal yang menggelitik lah. Belajar di dunia digital bagaimana membuat konten itu menjadi viral, membuat konten menjadi interaktif, belajar karena itu kekuatan storytelling memang digunakan. Apalagi kalau kamu uh, memahami betul istilahnya tempat yang ingin kamu explain, itu kamu paham benar, itu menjadi satu modal yang cukup menarik dan informasi-informasi seperti itu cukup dicari di dunia pariwisata. Lalu ada lagi banyak juga ya, banyak juga ya pertanyaannya. Tanya juga ya Bunda, bagaimana langkah-langkah kita kerjasama dengan tempat wisata untuk memadukan tempat wisata yang ada, kemudian dipadu dengan unsur wisata yang berbasis di budaya seni. Nah, kebudayaan itu cukup diminati loh, jangan salah. Bisa saya mencontohkan di tempat saya bekerja. Saya bekerja di Hotel International Change di Kota Solo. Mereka memiliki visi misi atau fondasi yang mana mereka harus mengembangkan budaya apa di kota tempat mereka berdiri. Karena ini adalah di Kota Solo, berarti budaya apa yang bisa kita eh, kolaborasikan dengan hotel kita. Itu dicari. Tari itu menjadi satu daya atau satu kesenian yang cukup menonjol ya di Kota Solo. Sehingga itu bisa menjadi satu hal yang bisa ditawarkan ke dunia-dunia pariwisata. Karena itu skill yang hanya dimiliki mungkin orang-orang yang memiliki keinginan atau memiliki istilahnya apa ya, pemahaman seni. Seni itu cukup rumit loh, dan itu cukup diminati di setiap pariwisata. Bisa menjadi koreo sebuah acara, menjadi pembuka. Nah, itu tawarkan bagaimana cara kalian mengemas. Sekali lagi, konten atau digital marketing itu sangat membantu kalian untuk mempublishing apapun usaha yang saat ini kalian geluti. Tambahkan storytelling, belajarlah storytelling. Bagaimana kalian ceritakan sesuatu itu menjadi menarik. Ikutin workshop yang berkaitan dengan bagaimana mengembangkan diri secara storytelling atau public speaking. Karena itu sangat-sangat membantu di bidang usaha apapun, bahkan membantu kita untuk meyakinkan investor atau siapapun tanpa kita cuma modal ngomong doang, gue dapet duit gitu. Nah, itu kekuatan dari storytelling. Kekuatan bagaimana kita berbicara di depan publik, bagaimana kita mengkomunikasikan. Nah, lanjut kalau kita misalkan sudah dapat tempat yang kita tuju nih menjadi, oh kayaknya aku tari bisa kali ya menjadi satu bagian dari experience dari hotel tersebut. Kemas, kemas cara menarik, berikan pilihan-pilihan yang apa ya bisa di market, bisa diterima tempat yang kita tuju. Itu menjadi hal yang bisa dilakukan dan akhirnya si tempat itu oke deh gue hire lo, gue minta setiap kali gue ada tamu VIP ada ya perform ini, perform itu ada. Sehingga jangan menyerah ya kalau misalkan apa aku di dunia seni nih, aku di dunia eh, apa, aku bisanya cuma ngomong. Karena itu sebenarnya pariwisata butuh itu semua loh. Butuh itu semua. Tinggal bagaimana teman-teman mengemas secara individu dulu dan akhirnya harus ke publik. Lanjut lagi, Kak, Kak lebih Tessa, baik satu sorry. Kak, mohon maaf, ini karena kita keterbatasan waktu, Oh jadi iya ya. Aduh, iya, Mak. iya, Banyak jadi banget, kita banyak banget. kita cukupkan Heeh. waktunya untuk sesi tanya jawabnya karena kebetulan setelah ini masih ada sesi lanjutannya. Yap. Jadi mohon maaf teman-teman yang mungkin Iya. belum berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan, mungkin bisa nanti
secara personal tanya-tanya langsung ke Kak Tessa, mungkin bisa melalui Instagram ataupun bisa ketemu langsung nih. Ya, terima kasih. Maaf ya yang belum kejawab. Kita ketemu lagi di next ya. Iya. Nah, mau sedikit menyimpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Tessa dan beberapa pertanyaan dari teman-teman, kita bisa menarik beberapa poin penting nih. Sektor pariwisata adalah ladang subur bagi wirausaha yang cukup luas, dimulai dari akomodasi, transportasi, kuliner, hingga aktivitas wisata berbasis budaya dan alam. Peluang bisnis di sektor ini terbuka lebar, terutama bagi siapa saja yang mampu melihat potensi lokal dan mengemasnya menjadi pengalaman wisata yang unik dan bernilai. Namun, tantangan di sektor pariwisata juga tidak sedikit nih, mulai dari persaingan yang ketat, ketergantungan pada musim, hingga resiko eksternal seperti bencana alam dan krisis kesehatan. Oleh karena itu, wirausahawan di bidang pariwisata dituntut untuk adaptif, inovatif, serta peka terhadap tren pasar seperti digitalisasi wisata, wellness tourism, dan pariwisata berkelanjutan. Dan juga gak kalah pentingnya bisa dijalin kolaborasi dengan masyarakat lokal, pemanfaatan teknologi dan penguatan SDM menjadi kunci penting untuk menciptakan usaha pariwisata yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi tapi juga berdampak pada sosial dan lingkungan nih teman-teman. Dengan memahami hal-hal ini, harapannya kita semua bisa melihat bahwa berwirausaha di sektor pariwisata bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman, memberdayakan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan budaya serta alam kita. Nah, sebagai penutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Tessa atas ilmu dan inspirasinya, serta terima kasih kepada teman-teman yang sangat luar biasa antusiasmenya. Semoga sesi ini tidak hanya menjadi tambahan wawasan, tetapi juga menjadi titik awal bagi lahirnya ide-ide usaha yang kreatif dan berdampak nyata. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.